Oke, untuk pelatihan hari ini cenderung nanti kita lebih ke diskusi mungkin kali ya. Karena kebetulan juga versi mobile ini juga masih baru juga, jadi masih butuh kita pelajari lebih lanjut. Pada prinsipnya untuk siang hari ini mmm, yang kita bahas nanti dikelompokkan dalam beberapa hal, eee, yaitu nanti kita bahas tentang basic basic order, stock quote, order list, porto, sama pengaturan. Secara garis besarnya seperti itu. Oke, untuk awalnya bagi yang belum memiliki Spot versi baru ini bisa search di App Store atau Play Store, search aja Spot by Sukor Sekuritas, bukan yang Spot Sukor ya. Nanti bisa tertukar sama yang versi New G. Jadi ada 2 versi, yaitu Spot New Generation sama Spot by Sukor Sekuritas. Kita pakai yang terbaru yaitu Spot by Sukor Sekuritas. Oke, untuk tahap awal, jika sudah mendownload Spot by Sukor Sekuritas, untuk langkah awal adalah kita login sesuai dengan user dan password masing-masing. Sebentar. Contohnya seperti ini ya. Nah, tampilan default awalnya adalah seperti ini. Kita ada opsi untuk menggunakan fitur fingerprint atau tidak. Jadi nanti keuntungannya kita jika relogin kembali tidak perlu masukkan password ya. Jadi ini sesuai preferensi masing-masing, apakah menggunakan fingerprint atau tidak. Untuk versi iOS itu menggunakan face detector ya. Oke, kita nanti saja. Oke, dari tampilan awal untuk Spot yang versi baru seperti ini. Sangat jauh berbeda dengan yang New G ya. Yang perlu Anda ingat, untuk Spot yang versi terbaru ini, pada prinsipnya setiap eh, tab itu mayoritas ada linknya. Jadi ngelink. Misalkan contohnya seperti ini. Seperti stock ranking. Di sini ada SDMU, WMPP seperti itu ya. Nah, jika kita klik di nama saham, itu nanti bisa langsung ngelink ke order book. Agak lambat ya ininya. Oke. Oke, kita bahas mulai yang pertama. Untuk tampilan spot yang di situ ada yang running text itu ya. Itu adalah pergerakan dari saham hari ini. Terus di bawah tulisan user, di situ kebetulan nama saya ya, user Yudi. Di situ ada IHSG. Jika kita klik pun nanti akan ngelink ke detail. Nah, jadi bisa kita sesuaikan untuk IHSG ini tampilan satu
minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun, atau semuanya ya. Jadi misalkan kita rubah seperti ini ya, bisa kita rubah sesuai preferensi. Dan Anda perhatikan di bawahnya ini ada icon tab untuk melihat chart secara lengkap. Jika Anda klik di situ nanti tampilannya adalah versi trading view. Jadi misalkan kita klik ya. Nah, tampilannya nanti seperti itu. Oke. Nah, di sini juga rangkuman top gainer, top loser, dan unchanged. Oke. Bisa kita cek di stock atau di indikasi global. Nah, oke. Kita kembali lagi ke menu awal. Untuk menu selanjutnya, watchlist. Watchlist ini adalah pengelompokan saham sesuai dengan preferensi kita. Jadi kita bisa membuat atau mengawasi saham-saham yang sesuai preferensi, sesuai dari analisa kita. Untuk membuat watchlist, tinggal klik watchlist baru. Katakanlah misalkan bank. Oke. Nah, kita tinggal masukkan misalkan BRI, tinggal klik, simpan. Nah, ini masuk ya. Untuk per sektor atau per watchlist, sorry, per watchlist itu maksimum isinya adalah 20 macam emiten, perlu diingat. Jadi lebih dari situ nggak bisa. Misalkan kita mau menambah lagi ya. Caranya, nah, bank ini kita tambah isinya misalkan tambah saham. Nah, misalkan BCA, kita simpan. Nah, terus ya caranya seperti itu ya. Kita klik yang plus dulu, terus baru disimpan. Nah, seperti itu caranya untuk membuat watchlist. Oke. Mungkin ada pertanyaan sejauh ini. Jadi nanti kita sambil jalan sambil ada pertanyaan gitu ya. Bisa langsung ini via chat atau langsung eh, melalui mikrofon ya. Oke, kita masuk ke tampilan selanjutnya yaitu stock ranking. Stock ranking ini klasifikasinya dalam bentuk persentase, top gainer, top loser, berdasarkan harga, top loser berdasarkan harga juga. Oh, ini ya. Terus tampilan di bawahnya adalah news dari Sukor, bisa di-download, dibaca ya, bisa digeser kanan kiri. Oke, kita lanjut ke all menu. Jadi menu-menunya ada di bawah ini ya. All menu sebelah kanan bawah. Nah,
Untuk menu yang paling atas sendiri ini bisa diupdate sesuai preferensi. Katakanlah misalkan syukur update, misalkan kita hilangkan atau kita tambahi gitu ya. Tinggal klik edit, syukur update, kita klik, terus ketik selesai. Nah, hilang. Atau mungkin kita mau nambah menu teratas yang ini ya. Misalkan running trade kita tambahkan di atas. Selesai. Nah, posisinya nanti seperti ini nanti. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, sekarang kita masuk ke fitur ya. Pertama, stock info. Bisa kita klik di sini, isinya untuk stock info, ada broker, kalender, dan seterusnya. Pada prinsipnya, seperti yang saya katakan tadi, untuk spot versi baru ini, tab-nya ini ngeling semuanya ya. Katakanlah dari tampilan home. Misalkan Anda klik yang BRI dari watchlist. Nah, secara otomatis nanti dia itu ngeling ke tampilan seperti ini. Bentar. Harus masukkan PIN ya. Nah, tampilnya akan seperti ini nanti. Jadi ngeling ya semua. Pada dasarnya ngeling semua. Jadi untuk akses ke order itu tidak hanya melalui all menu di sini aja. Tapi katakanlah dari home seperti ini, itu bisa secara cepat kita akses ke order. Oke, contohnya yang BRI ya. Nah, tampilan order book seperti ini. Tampilan yang di atas sendiri ada tulisan SMDA. Nah, di situ klasifikasi saham sebetulnya ya. Seperti S itu dia posisinya kan hitam, berarti dia itu bukan saham syariah. M di sini posisinya orange, jadi dia itu masuk dalam saham margin. Jadi SMDA itu adalah untuk saham syariah, M margin,
A itu day trade, sorry, D itu day trade ya. Tuh. Untuk mengubah tampilan katakanlah dari BRI misalkan mau kita rubah menjadi saham lain, tinggal klik saja tanda search di sini, tinggal ketik kode saham apa yang kita inginkan. Misalkan Antam, kita tinggal klik, nah sudah berubah. Ya. Nah, eh, bawahnya di situ ada tulisan chart broker summary, Anda bisa geser ke kanan ya, situ. Misalkan kita mau tahu untuk chartnya, nah bisa dirubah menjadi one day, one week, one month, dan ada lagi tampilan tab untuk melihat chart secara lengkap seperti tadi. Ya, oke, kita masuk ke order book lagi. Salah satu perbedaan spot yang baru dengan spot yang lama, saat kita input order itu tidak harus menuliskan lot sama harga. Jadi untuk yang baru ini, Anda perhatikan posisi buy sell-nya di sini. Yang penting itu. Jadi kalau misalkan posisi kita buy, mau beli di harga katakanlah 1860, tinggal klik saja di harga 1860. Dia akan langsung masuk buy price-nya 1860. Jadi kita tinggal ngisi lot-nya saja. Ya. Nah, oke. Untuk tampilan basic order ya, buy ataupun sell pada prinsipnya sama. Di sini ada tulisan cash balance, maksimum limit, maksimum cash. Nah, ini nanti berbeda ya antara nasabah margin sama nasabah online. Kalau untuk nasabah online itu nanti, sorry sebentar ya. Oke, kita ulang dulu. Kita tinggal klik harga di katakanlah 1860. Ini sebentar bisa nggak ini? Bentar ya.
Contohnya seperti ini ya. Jadi untuk tiap nasabah nanti beda ya antara em, nasabah online sama nasabah eh, reguler ataupun margin ataupun T+. Untuk buying power itu adalah maksimum buy yang diperkenankan untuk tiap nasabah. Jadi untuk penghitungannya buying power untuk nasabah online adalah 1,95 kali cash balance. Jadi katakanlah cash balance-nya misalkan 1 juta, dia itu nanti buying power-nya sekitar 1,95 juta. Gitu ya. Untuk nasabah reguler adalah penghitungannya itu nanti berdasarkan portofolio dan liquid market value. Jadi 2 kali cash balance kali 3 kali liquid market value. Buying power ini nanti standarnya katakanlah misalkan nasabah online ya, dia itu uangnya 1 juta, bisa trading tulisannya 1,9 juta. Ternyata begitu dia input, padahal nilainya 1,5 juta nilai inputnya misalkan seperti itu, tapi di reject. Itu kenapa? Itu Anda perhatikan, pada saat Anda tekan buy, itu nilai likuiditas tiap saham itu berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Untuk Antam, ada tulisan margin 75%. Nah, likuiditas Antam ini dinilai 75%. Jadi katakanlah uang Anda 1 juta nanti hanya bisa digunakan 1,75 juta untuk pembelian saham Antam. Berbeda jika Anda menggunakan misalkan untuk membeli saham BCA. BCA ini nilainya 95%. Jadi nanti dengan uang 1 juta Anda bisa membeli saham BCA sampai 1,95. Ya. Oke, terus di bawahnya lagi ada maksimum limit, maksimum buy. Nanti penggunaan seperti ini. Jadi misalkan dengan harga 8250 ya. Itu bisa digunakan dengan harga 8250 cash kita itu sampai bisa berapa banyak. Itu ada beberapa pilihan. Misalkan Anda menggunakan katakanlah dengan fitur ini. Jadi di sebelah 8250 ini ada icon kalkulator ya. Anda bisa klik di situ. Nah, ya. Nah, dengan harga 8350 dengan 1 juta, misalkan ada sebelah kanan sendiri itu ya, ada 1 juta, ada 5 juta dan seterusnya. Itu nanti bisa dapat berapa lot yang gitu ya. Nah, itu bisa digunakan ini. Jadi ini fitur kalkulator. Atau misalkan dengan cash yang ada, misalkan kita gunakan katakanlah 5% di harga 8250. Itu tinggal klik aja di 5%. Jadi dapat 10 lot nanti. Kalau misalkan kita menggunakan maksimum cash, ya bisa dapat 216 lot. Kalau menggunakan limit, itu nanti bisa dapat 1876 lot. Jadi nanti sesuai preferensi masing-masing ya. Oke,
Ini maaf, untuk yang fitur ini saya, terangkan secara garis besar karena apa, di sini kita tidak bisa menampilkan, tampilan cache secara mendetail karena ini terus terang saja ini saya pinjam salah satu nasabah karena ini juga rahasia juga ya, nggak bisa kita share. Untuk, order pad selanjutnya GTC. Nah, ini GTC itu gunanya jika kita menggunakan order secara berulang, katakanlah setiap hari kita mau pasang order di harga tertentu, itu kita bisa menggunakan fitur GTC. Jadi Anda lihat kondisi auto order di sini, valid hingga tinggal klik saja. Nah, misalkan Anda setting katakanlah misalkan 3 hari sampai sorry hari ini tanggal 14, 3 hari kerja ya, misalkan simpan gitu ya. Nah, order ini akan terpasang secara terus-menerus sampai tanggal 18 Oktober atau sampai di-cancel jika Anda buy. Oke. Sedangkan untuk advance, nah di sini digunakan jika suatu saham itu, naik atau turun dan Anda ingin membeli di harga tertentu, nah Anda bisa menggunakan fitur advance ini. Katakanlah misalkan untuk saham BCA ini. Untuk BCA hari ini, last price-nya adalah 83. Misalkan Anda mengharapkan, eee, pembelian di harga misalkan 8250, bisa Anda setting di sini misalkan last price-nya Anda beli di harga berapa, misalkan 8250 Anda beli di harga 8275 misalkan seperti itu ya. Untuk lotnya misalkan satu. Kondisi auto order jika last price-nya berapa? Misalkan last price-nya kondisi bid price, nah ini. Misalkan last price-nya 8, bentar, misalkan last price-nya 8250. Nah, dengan, kondisi order seperti ini, berarti Anda akan membeli saham BCA di harga 8275 jika last price-nya turun atau sama dengan di sini ya, atau last price-nya 8250. Jadi begitu, harga 8250 maka order 8275 akan masuk ke order biasa. Yang perlu diperhatikan untuk advance order ini karena dia itu tidak langsung masuk ke order, biasa, jadi masuk ke order list-nya advance, jadi butuh waktu untuk nembak istilahnya itu ke order biasa. Ada beberapa kasus harganya itu, posisi kanan tapi kok tidak kena, tidak dapat. Nah, itu bisa saja begitu dia itu nembak ke order biasa, posisinya sudah berubah karena membutuhkan waktu juga. Maksudnya itu kan, butuh beberapa sekian, jeda waktu detik lah untuk masuk ke order, gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan?
Oke, kita lanjut ya. Untuk cara sell, sekarang order paid sell, caranya sama, pada prinsipnya sama dengan buy ya. Jadi Anda tinggal klik saja apakah di harga kanan, bid atau over ya. Jadi share screen. Jadi untuk, sell, jadi buy ataupun sell Anda perhatikan posisinya ya. Jadi jangan sampai salah, klik nanti. Karena apa, perbedaan salah satu juga perbedaan antara spot lama dengan spot yang baru ini, kalau yang lama itu, eee, untuk versi PC ya, jadi jika kita klik di posisi bid itu nanti otomatis buy. Kalau, yang versi ini, yang spot buy sukor sekuritas ini, tidak peduli apakah yang kita klik itu posisi bid ataupun over, yang penting adalah posisi buy sell-nya. Jadi misalkan posisi sell, kita klik posisi bid, di harga di bid 8275, nanti kita akan nge-sell di harga 8275 atau, sell secara langsung. Nah ini yang perlu hati-hati. Jadi diperhatikan untuk, posisi buy sell-nya. Jadi katakanlah sell, ya, kalau Anda salah klik misalkan di 8275 nanti bisa, buang bawah istilahnya nanti ya. Pun juga kalau posisi buy, Anda klik di posisi over, itu nanti, posisi, makan atas atau hajar kanan istilahnya. Jadi Anda hati-hati yang di situ ya, posisi buy atau sell-nya. Oke, untuk amend, withdraw. Nah, kalau kalau untuk posisi withdraw, tinggal centang ya, tinggal centang seperti ini. Kalau withdraw semua, itu tinggal centang semua. Kalau withdraw salah satu, nanti kalau centangnya satu, itu nanti munculnya adalah amend atau withdraw. Tapi kalau Anda centang semua, otomatis dia itu posisinya adalah, withdraw. Jadi withdraw itu dibatalkan semua. Oke, untuk sekarang posisi chart, tampilan chart ya, eee, seperti tadi ya, tinggal Anda sesuaikan, untuk preferensi waktunya, 1 minggu kah atau 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Untuk broker summary, tidak bisa keluar ya untuk market running. Untuk sinyal, nah ini, sinyal buy technical ya. Untuk saham BCA ini sinyalnya adalah, buy trend bullish dengan support resistennya sekalian. Oke, untuk ini, eee, Anda bisa cek ya, close-nya ini bisa Anda geser, change-nya berapa untuk historical-nya, untuk saham BCA ini. Nah, ini ya, jadi bisa dicek sendiri nanti. Saya agak nge-lag ya. Nah, sini ya, dan historinya.
Oke, bisa dicek sendiri ya nanti ya. Ini untuk tampilannya sebelah kanan ini. Dan lagi yang ini, salah satu posisi, salah satu fitur, eee, yang terbaru yaitu beli menggunakan harga market. Jika Anda centang di sini, sorry, diklik ya, di situ ada 2 pilihan, fill and kill, fill or kill, ya. Perbedaannya di sini, eee, kalau fill and kill itu kalau misalkan kita pilih apa, FOK, fill or kill, itu pada prinsipnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita makan atas harga market ya, katakanlah, tersedianya itu, 1000 lot, misalkan seperti itu ya, 1000 lot. Terus, kita order katakanlah misalkan 1.500. Nah, itu nanti yang 1000 lot misalkan dapat gitu ya, sisanya yang nggak dapat otomatis akan, apa, ter-reject, jadi di-withdraw, otomatis di-withdraw. Tapi kalau misalkan kita pilih fill and kill, tersedianya berapa harus sesuai seperti itu. Jadi misalkan tersedia 1000 lot di apa, di pasar, Anda input 1.500 otomatis nanti secara keseluruhan akan ter-reject ya. Jadi perbedaannya kalau, fill or kill itu bisa dapat parsial atau full, tapi kalau misalkan apa, fill and kill bisa dapat semuanya atau tidak sama sekali, itu aja. Ya. Terus yang perlu lagi di situ adalah untuk kalender. Di sini Anda bisa melihat corporate action baik dividen atau apa gitu ya di situ ya. Di situ, bisa dicek di fitur kalender. Jadi tinggal klik saja, misalkan saham, IPO atau apapun ya, tinggal 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 centang aja nanti. Jadi nanti kita bisa tahu notifikasinya. Eee, Terus yang running trade, kok nggak itu ini. Untuk running trade itu bisa kita sesuaikan, antara all itu maksudnya seluruh saham atau watchlist sesuai dengan watchlist yang kita buat. Jadi nanti running trade-nya itu jika ada kejadian dan itu yang keluar adalah, saham yang kita list menjadi watchlist kita, gitu ya. Untuk yang ini yang paling kanan adalah per sektoral. Apakah hanya LQ45 saja atau Kompas 100? Nah, itu nanti jadi ini bisa disesuaikan sesuai preferensi. Dan yang perlu lagi untuk pengaturan ya, pengubahan, password sama PIN, untuk fiturnya ada di sini. Jadi, setiap kali kita mendaftar melalui e-form ataupun form fisik itu nanti by email, apakah itu nanti di spam ataupun di junk, itu nanti mendapatkan user sama password. Nah, itu sebaiknya nanti begitu dapat langsung dirubah password-nya sama PIN-nya. Jadi tinggal, sesuai apa, sesuai ini ya, petunjuk ya.
Ada huruf besar, huruf kecil, maksimal 12 karakter, angka, dan minimal 8 karakter. Ya, jadi untuk fiturnya itu. Dan satu lagi untuk menu penarikan dana, itu nanti ada di portofolio. Sebentar. Untuk penarikan dana itu nanti posisinya ada di menu portofolio ya. Di portofolio saya nggak bisa menampilkan karena terpampang di situ ada ini ya, informasi dari nasabah ya, nama dan usernya. Terus untuk jika kita melihat orderan kita yang apa, yang lagi open, yang sudah match, itu bisa lihat di menu transaction. Nah, ini untuk sementara sampai di sini review ya untuk spot yang versi mobile yang baru. Mungkin ada pertanyaan? Untuk trailing stop ya. Trailing stop. Bentar. Aduh. Sorry. Tuh.
Bentar sabar ya, ini soalnya harus saya sembunyikan ini, data. Mmm. Nah ini ya trailing stop, eee eee, ini, untuk trailing stop itu pada prinsipnya hampir hampir sama ya dengan posisi order yang advance, cuman perbedaannya kalau trailing stop itu posisinya itu berdasarkan last price. Jadi dia itu bisa mengikuti ya secara otomatis. Kalau advance itu harganya sesuai yang kita input. Katakanlah misalkan untuk advance order ya. Advance order untuk saham BBTN, BBTN saat ini harganya adalah 14,65. Nah, kita mau jual misalkan di harga 14,80. Misalkan 14,80. Dengan lot misalkan katakanlah satu lot. Nah, yang perlu kita isi adalah kondisi auto ordernya ini dalam kondisi yang bagaimana. Nah, misalkan last price-nya itu sama dengan katakanlah 14,90 misalkan. Jadi kalau misalkan harganya saham BTN ini 14,80, maka order kita harga 14,80 akan masuk ke order list biasa sebanyak satu lot. Jadi tidak bisa berubah secara otomatis gitu seperti trailing stop. Kalau trailing stop itu misalkan dia itu naik apa last price-nya itu naik misalkan 3 poin. Jadi nanti berapa berapa tik dari 3 poin itu dia akan terjual. Jadi misalkan gini untuk saham BTN katakanlah ya, saham BTN waktu pagi tadi kita dapat katakanlah beli di harga katakan 14,60 misalkan. 14,60. Kita mau jual di harga
kita mau jual katakanlah kalau misalkan dia turun dari harga last price-nya itu misalkan 2 poin misalkan seperti itu. Jadi kita tinggal mengisi yang jika turun ini berapa poin, gitu aja. Perbedaannya sama Advan itu ini. Yang punya saya sebentar. Hmm, Sebentar ya, mohon maaf ya. Jadi misalkan ini ya apa yang kita input itu nanti itu bukan ticknya ya. Jadi kalau turun berapa gambarnya seperti itu. Jadi misalkan contohnya seperti saham saham ini ya BTN nanti kalau misalkan ini turun 1460 ini kan berapa tick ya? Sorry 1450 jadi 12 dua kelipatan dari 5 berarti 10. Jadi nanti di apa di ini inputnya nanti turun 10 ya 10 di sini. Nggak bisa ini saya. Dan tinggal isi valid harganya hingga berapa. Ini nanti mungkin bisa bisa kita share juga ya untuk manualnya ya. Untuk yang trailing stop nanti bisa kontak saya atau mungkin menghubungi Ibu Didi atau Pak Budi nanti. Ini karena keterbatasan ini ya, untuk user kita tidak bisa menampilkan ini karena punya nasabah, jadi kita tidak bisa langsung apa istilahnya itu ngasih contoh input dengan lot dengan harganya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya sampai di sini. Nanti kalau misalkan butuh manual book, bisa kontak Bu Dini atau Pak Budi. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekhilafan ataupun kekurangan. Oke, saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih.